Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Nini mau menerangkan KD1 atau bab 1 di kelas 10 tentang ruang lingkup biologi. Apa itu biologi? Kalian sudah mengenal sejak di MIN atau MTS bahwa biologi itu terdiri atas kata bios artinya hidup dan logos artinya pengetahuan. Berdasarkan asal katanya, biologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Saya kira ini kalian sudah tahu semua. Nah, apa ciri-ciri biologi itu? Nah, ketika kita belajar biologi yang kita pelajari itu pasti mempunyai ciri objeknya berupa objek kajiannya konkret dan dapat ditangkap oleh indera, ditangkap oleh panca indera kita. Kalau objeknya ditangkap oleh indera keenam tidak dipelajari di biologi, jadi hanya ditangkap oleh panca indera kita. Dikembangkan berdasarkan pengalaman nyata, kemudian memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku, contohnya di metode ilmiah. Menggunakan cara berpikir logis, hasilnya bersifat objektif atau apa adanya, tidak boleh dibuat-buat. Ini ciri biologi. Kemudian objek biologi yang akan kita pelajari itu, tadi kan biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu dibagi menjadi 6 kingdom. Di sini ada mulai kingdom animalia atau golongannya hewan, kingdom plante tumbuhan, fungi atau jamur, lalu kingdom protista, kingdom eubacteria, dan kingdom archaebacteria. Jadi ada 6 kingdom. Kemudian karena yang kita pelajari makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Ini sudah kamu kenal sejak MTS. Membutuhkan makan atau nutrisi, merespirasi, bernafas, mengalami metabolisme atau kerja di dalam sistem tubuh, melakukan ekskresi, membuang zat sisa yang sudah tidak berguna, tumbuh dan berkembang, mengalami reproduksi, regulasi atau peka terhadap rangsang, kemudian bisa beradaptasi. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang lain pun masih ada. Kemudian makhluk hidup yang kita pelajari punya tingkat organisasi kehidupan, mulai molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Nah, tingkat organisasi tadi dimulai molekul. Molekul itu sekelompok atom yang terhubung satu sama lain dengan sangat kuat dan berperan dalam mengendalikan struktur serta fungsi sel. Kemudian sel. Sel itu unit penyusun semua makhluk hidup. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu uniseluler, satu sel, dan multiseluler, banyak sel. Ya. Sel itu ada kalanya dikatakan sebagai unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup. Karena satu sel itu sudah bisa menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup secara lengkap. Bahkan ada makhluk hidup yang satu sel atau uniseluler. Tapi di dalam satu molekul belum ada makhluk hidup yang satu molekul. Kemudian jaringan. Kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya, porifera itu tubuhnya tersusun dari jaringan. Solenterata juga demikian. Organ itu kumpulan jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya organ hati, jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Sistem organ, kumpulan dari beberapa organ yang saling interaksi satu sama lain dalam melaksanakan satu fungsi tertentu. Contohnya sistem kerangka, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem pernafasan, dan lain sebagainya. Individu itu satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri. Contoh satu manusia, seekor kuda, sebatang pohon mangga, dan lain sebagainya. Kemudian populasi, kumpulan individu yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Populasi kuda, populasi ikan lele,
Kemudian contoh komunitas. Komunitas itu kumpulan berbagai macam populasi yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contoh di sini misalkan komunitas ada kuda, sapi, ayam, kerbau, kambing, jadi satu komunitas. Kemudian ekosistem. Ekosistem sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, bedanya sama komunitas, kalau komunitas itu yang dibahas makhluk hidupnya saja. Kalau ekosistem itu interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, baik lingkungan yang hidup maupun lingkungan yang tidak hidup. Interaksinya lebih luas. Bioma, kumpulan ekosistem yang mencakup suatu wilayah yang luas. Contohnya, bioma hutan hujan. Hutan hujan itu suatu bioma yang misalkan di dalam hutan itu ada ekosistem sungai, ada ekosistem rawa-rawa. Nah, jadi bioma itu kumpulan dari ekosistem. Biosfer, ekologi yang menyatukan seluruh makhluk beserta hubungan antar mereka, meliputi interaksi antara batuan litosfer, air hidrosfer, dan udara di atmosfer. Jadi biosfer itu keseluruhan alam ini. Kemudian cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi banyak, bisa ratusan. Ini beberapa aja yang dicontohkan di sini. Sitologi mempelajari tentang sel, embriologi mempelajari embrio. Jadi untuk mempelajari gampangnya biasanya nama depan itu ditambahi kata logi, nama depannya itulah yang dipelajari. Histologi mempelajari jaringan, anatomi mempelajari struktur tubuh, morfologi mempelajari bentuk tubuh, fisiologi mempelajari fungsi faal tubuh. Fungsi faal tubuh itu fungsi kerja di dalam tubuh. Genetika mempelajari pewarisan sifat dari induk ke keturunan. Bakteriologi mempelajari bakteri, taksonomi mempelajari tentang pengelompokan atau klasifikasi. Ekologi mempelajari ekosistem, zoologi mempelajari hewan. Botani mempelajari tumbuhan, mikrobiologi mempelajari mikroorganisme, mikologi mempelajari jamur, paleontologi mempelajari tentang fosil, evolusi mempelajari tentang hubungan kekerabatan makhluk hidup, ornitologi mempelajari tentang burung, virologi mempelajari tentang virus, dan lain sebagainya. Kemudian ragam persoalan biologi. Contoh ragam persoalan biologi itu sains sebagai inquiry, sejarah dan konsep biologi, evolusi, keanekaragaman makhluk hidup, genetika, makhluk hidup dan lingkungan, tingkah laku makhluk hidup, struktur dan fungsi makhluk hidup, regulasi atau pengetahuan. Nah, hampir sama contoh ragam persoalan biologi dan contoh ragam permasalahan biologi. Contoh kalau tadi di persoalan tingkat molekul, contoh permasalahannya kelainan pembentukan molekul hemoglobin yang akan menyebabkan penyakit sickle cell anemia. Di tingkat sel, contoh sel-sel kulit yang terpapar sinar ultraviolet akan menyebabkan kanker kulit. Tingkat jaringan, penyakit osteoporosis menyebabkan tulang jadi rapuh. Tingkat organ, kerusakan pada ginjal menyebabkan ginjal tidak fungsi. Tingkat sistem organ, penyempitan saluran pernafasan menyebabkan penyakit asma. Tingkat individu, seorang penderita AIDS mudah terinfeksi penyakit. Tingkat populasi, penyebaran penyakit flu burung dari seekor ayam ke ayam lain. Tingkat komunitas, penangkapan ikan dengan pukat harimau menyebabkan kelestarian biota laut terganggu. Tingkat ekosistem, pembakaran hutan untuk lahan pertanian dapat mengancam kehidupan satwa liar di hutan tersebut. Pada tingkat bioma, dampak kebakaran yang terjadi di hutan hujan tropis maka akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Tingkat biosfer, dampak efek rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu global bumi terhadap kehidupan makhluk di bumi. Ini contoh ragam permasalahan biologi. Nah, baik ragam persoalan biologi, objek biologi maupun tingkat organisasi kehidupan itu mereka saling keterkaitan. Jadi
saling keterkaitan. Jadi contoh tadi kalau dalam tingkatan sel itu bisa dipelajari fungsi selnya misalkan. Nah, sel itu yang dipelajari baik bisa sel hewan, sel tumbuhan, sel jamur, sel protista dan seterusnya. Jadi digambarkan dalam bentuk seperti kotak ini. Jadi baik objek, ragam maupun tingkat organisasi kehidupan itu saling berketerkaitan. Nah, bagaimana cara belajar biologi? Jadi cara belajar biologi yang efektif itu dengan pendekatan fakta-fakta. Jadi fakta-fakta yang ada itu yang kita pelajari. Kemudian dari fakta yang bisa kita terima dengan indera kita itu kita bisa membuat konsep-konsep sederhana sehingga kita bisa melakukan keterampilan, sehingga kita punya keterampilan di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian profesi yang berhubungan dengan biologi. Saya kira banyak sekali profesi yang bisa berhubungan dengan biologi, mulai dari dentis ya, kemudian dokter, gardener, kemudian peneliti, petani, guru atau dosen, kemudian bahkan di tingkat usaha di sini pencari karet, kemudian nelayan dan lain sebagainya, masih banyak. Kalian yang bisa contohkan tentang profesi yang berhubungan dengan biologi. Kemudian peranan biologi dalam kehidupan, ini contoh beberapa saja. Jadi contoh tape ini karena peran dari jamur Saccharomyces. Jamur Saccharomyces itu kecil banget atau ragi. Kemudian tumbuhan di bidang pertanian atau perkebunan bermanfaat untuk manusia, di bidang peternakan, kemudian di bidang genetika, kemudian ini contoh tempe dan lain sebagainya. Itu peranannya banyak, termasuk kalian makan nata de coco dan lain sebagainya, itu peranan biologi dalam kehidupan manusia. Kemudian materi berikutnya mengenal keselamatan kerja di laboratorium. Kalian harus tahu tata tertib di laboratorium. Nanti kalau misalkan masuk laboratorium itu wajib menggunakan jas lab. Ini supaya kalau ada bahan kimia tidak langsung mengenai bajumu sehingga tidak merusak baju atau kulit kalian. Tidak makan dan minum di dalam lab karena takut zat-zat kimia yang ada di dalam lab mengkontaminasi makananmu sehingga menjadi beracun. Meja kerja harus selalu rapi. Kemudian ada tambahan tidak terlalu banyak bicara dan lain sebagainya. Kemudian hal yang perlu kalian perhatikan di laboratorium, misalkan ini tambahannya kalau ke laboratorium minum segelas susu sebelum praktikum untuk kekuatan tubuh, menetralisir racun kalau ada yang tubuh, maksudnya racun ringan, menggunakan penutup hidung dan mulut, menggunakan kacamata, menggunakan sarung tangan, gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pipet untuk mengambil zat-zat atau bahan, jadi tidak pakai tangan langsung. Jangan mencium zat kimia secara langsung. Cara membawi zat adalah mengibas-ngibaskan tangan di mulut tabung. Jika hendak memanaskan tabung reaksi, arahkan mulut tabung reaksi tersebut menjauh dari wajah. Jadi arahnya tidak ke arah teman. Bila terjadi kebakaran, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran atau pakai lap basah. Cucilah tangan dengan sabun setelah melakukan praktikum. Kemudian contoh simbol keselamatan di laboratorium. Ini contoh simbol bahan mudah terbakar. Ini bahan radioaktif, bahan beracun. Ini harusnya simbolnya bahan yang mudah meledak. Kemudian simbolnya bahan yang bisa mengakibatkan iritasi. Ini ada contoh-contoh bahannya. Jadi contoh bahan yang mudah terbakar itu alkohol, bensin. Jadi cara penggunaannya harus dijauhkan dari api dan panas. Kemudian bahan yang mudah meledak itu contohnya campuran hidrogen dan air. Menggunakan itu harus sesuai dengan prosedur dan harus benar.
Contoh yang korosif, ini simbolnya korosif. Contohnya asam dan basa kuat itu menyebabkan korosif, jadi cegah kontak langsung dengan zat ini. Zat yang beracun, contohnya asam basa kuat, jangan diminum atau dikecap. Kemudian zat stimulatif yang menyebabkan iritasi, contohnya juga asam basa kuat, jadi cegah jangan dihirup. Senyawa radioaktif, contohnya uranium dan radium, ini perhatikan aturan keselamatannya jika menggunakan bahan ini. Kemudian kita pelajari berikutnya metode ilmiah, yaitu langkah-langkah tertentu yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah ilmiah dan dikerjakan secara teratur atau berurutan. Urutannya, yang pertama menemukan masalah. Biasanya masalah itu berupa pertanyaan, bisa dengan kata apa, kapan, di mana, mengapa, atau disingkat Abdi Kasim, apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, mengapa. Nah, itu bisa dipakai untuk menemukan rumusan masalah. Lalu observasi. Observasi itu mencari data sesuai dengan yang dirumuskan dalam masalah. Kalau sudah data itu ditemukan sesuai dengan rumusan masalah, maka kita bisa menduga kira-kira pertanyaan kita tadi itu jawabannya apa. Rumusan masalah ini berupa pertanyaan, jawabannya dihipotesis. Jawab ini berdasarkan observasi. Nah, kalau kita sudah bisa menduga, maka dilakukan eksperimen atau percobaan. Nah, eksperimen itu bisa jadi nanti sesuai dengan hipotesis, bisa juga tidak sesuai dengan hipotesis. Dalam melakukan eksperimen, kita harus punya 3 variabel: variabel bebas, variabel terkontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas itu variabel yang dibuat berbeda-beda, biasanya sesuai keinginan yang melakukan eksperimen. Misalkan percobaan, pengaruh pupuk terhadap perkembangan. Apakah jenis pupuk yang paling baik untuk pertumbuhan perkembangan? Nah, itu rumusan masalahnya. Pupuk apakah yang paling baik untuk pertumbuhan perkembangan? Eksperimennya, kalian menanam misalkan kacang hijau. Kacang hijau semua sama. Nah, kacang hijau ada tiga tempat, semuanya kacang hijau. Yang semuanya sama itu variabel terkontrol. Jadi tumbuhannya sama, tanahnya sama, cahayanya sama, airnya sama, variabel terkontrol. Sedangkan jenis pupuknya itu yang dibuat-buat berbeda. Jadi ada pupuk urea, pupuk kandang, pupuk kompos, itu variabel bebas. Jadi variabel bebas yang dibuat berbeda. Yang dibuat sama variabel terkontrol. Hasil pertumbuhannya namanya variabel terikat. Nah, kalau sudah ada hasilnya, sudah ada datanya, maka data itu dianalisis. Kenapa hasilnya seperti itu? Nah, digabungkan sama hasil observasi tadi. Cocok enggak gitu ya. Sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan. Nah, ini adalah langkah-langkah metode ilmiah. Sekian penjelasan singkatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.